Terima kasih. Eh, Mengenai teori-teori yang di perguruan tinggi itu memang Anda dalam posisi mau tidak mau harus menerima ya. Kalau nggak terima kan ya, ya kalau nggak terima kan nggak lulus. Ya. Jadi eh, dalam situasi darurat seperti begini Anda harus menerima itu, tetapi secara informal di luar perkuliahan Anda bisa berbicara secara kritis. Jadi Anda lebih bagus lagi kalau Anda misalnya bisa melakukan kajian-kajian kritis terhadap teori-teori itu dan bisa dipertahankan secara ilmiah. Itu dosen tidak akan marah. Insya Allah nggak akan marah. Nah ini cara kita berada di dalam lingkungan kajian ilmu-ilmu sekuler atau di perguruan tinggi sekuler. Kita di dalam dunia akademik yang bebas seperti begini, kita harus manfaatkan kebebasan itu. Di negara-negara barat ya, orang Islam itu mendapat manfaat kebebasan berpendapat. Jadi orang-orang Islam melakukan kegiatan-kegiatan protes-protes. Dulu tahun 80 itu seluruh anak muda Inggris keluar rumah, keluar dari perguruan tinggi protes terhadap novelnya Salman Rushdie. Nah, karena di sana udaranya kebebasan, akhirnya ya orang barat nggak bisa apa-apain kan. Karena memang kebebasan adalah dijamin oleh undang-undang di sana. Nah, sekarang persoalan yang agak aneh sekali, di sana dijamin kebebasan tetapi tidak boleh pakai jilbab. Ada aneh kan? Nah, di situ barat mulai ingkar janjinya dengan atau mulai tidak konsisten dengan pendiriannya. Masjid tidak boleh mendirikan menara misalnya. Apa artinya menara bagi sebuah negara yang sudah maju seperti begitu? Kok dia alergi hanya dengan sebuah menara gitu? Atau alergi dengan sebuah pakaian yang menutup rambut dengan telinga? Ya, itu di barat. Jadi sebenarnya kebebasan yang ada di barat itu harus kita manfaatkan sebesar-besarnya, termasuk kebebasan dalam dunia akademik ini. Kalau Anda bisa mengkritik, kritiklah dengan secara ilmiah. Apalagi kalau Anda misalnya di dalam mata kuliah biologi itu bisa mengadakan pendekatan dengan dosen dan kemudian Anda mengangkat ayat-ayat yang berkaitan dengan biologi itu dan bisa mengkaji secara perspektif ilmiah. Anda sudah melakukan apa yang disebut dengan islamisasi. Jadi bersikaplah sebagai akademisi dan bersikaplah objektif. Yang kedua mengenai kapan wacana ini mulai bangkit. Wacana ini bangkit sudah lama sebenarnya. Sejak Jamaluddin Al-Afghani menggulirkan pan-islamisme, sejak Ahmad Khan mendirikan Universitas Aligarh di India yang menyatukan antara agama dengan sains dalam perguruan tinggi, bahkan sejak Mesir mulai bangkit dengan Al-Azharnya, itu sudah wacana membangun peradaban Islam sudah berkembang. Nah, di Indonesia ya, wacana itu ternyata sudah didahului dengan wacana yang bangkit dari orang-orang sekuler dan liberal. Makanya kita mengenalkan tahun 70-an ada pembaharuan pemikiran Islam dengan cara sekularisasi. Kemudian tahun 80-an Pak Harun Nasution mengikrarkan pembaharuan pemikiran Islam dengan rasionalisasi. Nah, sekarang lebih maju lagi, pembaharuan pemikiran Islam dengan liberalisasi. Nah, ini semuanya terminologi yang aslinya dari Barat, yang kemudian di copy paste oleh orang-orang yang pernah belajar di Barat itu seakan-akan Islam itu akan maju kalau dia mengikuti cara berpikir Barat. Ini pembaharuan yang agak miring itu di situ. Dulu di Mesir, ya kegiatan Jamaluddin Al-Afghani dan seterusnya itu juga disertai ataupun diikuti dengan wacana-wacana yang disebarkan oleh Said Qutb misalnya, Rashid Ridho, Muhammad Abduh dan sebagainya.
itu melalui apa yang disebut dengan pembaharuan pendidikan Islam ataupun pembaharuan sosial Islam. Upaya-upaya itu ada, tapi ya mungkin pengaruhnya itu akan nampak ketika kita misalnya melihat pembaharuan pendidikan di Indonesia yang dulu hanya sekedar pesantren menjadi madrasah. Kemudian madrasah berkembang menjadi sekolah Islam dan seterusnya. Akhirnya tumbuh universitas-universitas Islam yang luar biasa. Indonesia ini universitas Islamnya mungkin terbanyak di dunia. Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Negeri. Jadi banyak sekali universitas. Jadi ini juga bagian dari kebangkitan Islam atau membangun peradaban Islam. Malaysia saja yang sudah merdeka tahun 57 ya, itu baru punya universitas Islam tahun 90-an. Belum ada, masih mending Indonesia. Sebelum merdeka kita sudah punya UII. PTAIN dulu namanya UI, Universitas Islam Indonesia. Kemudian dinegrikan menjadi perguruan tinggi Islam negeri, yang sekarang menjadi IAIN, sekarang menjadi UIN. Itu salah satu upaya membangun peradaban Islam dengan ilmu. Cuman persoalannya IAIN itu selama bertahun-tahun itu belajar agama terus. Nah, sekarang dia mulai belajar umum. Sayangnya ketika dia membuka fakultas umum, ya, dia membuka fakultas umum seperti yang ada di Gajah Mada. Nah, akhirnya tidak ada bedanya mau di Gajah Mada atau di UIN. Kita belum siap membangun sebuah fakultas sains yang mempunyai basis epistemologi Islam. Belum punya, kecuali ekonomi syariah. Itu pun ya, ekonomi syariah masih merupakan wacana yang terus bergulir. Masih, kalau saya katakan belum ada disiplin ilmu ekonomi Islam, belum ada. Nah, itu masih belum bentuk disiplin. Sebab Bank Islam itu lahir lebih dulu daripada prodi ekonomi syariah. Padahal itu Bank Islam biasanya produk dari kajian ekonomi syariah. Tapi kenapa banknya duluan lahir daripada ilmunya? Nah, ini kan anak lahir lebih dulu dari bapak. Kemudian apa respon Barat? Orang Barat itu selalu merespon apapun yang terjadi di dunia Islam. Ya. Kebangkitan Al-Azhar sebagai universitas yang terkemuka itu bagi orang Barat merupakan ancaman, sehingga dia kirimlah dosen-dosen atau mahasiswa belajar di Al-Azhar. Orang yang namanya Arthur Jeffrey itu pernah menjadi mahasiswa Al-Azhar, kemudian dia mengajar di situ, mengajar sejarah Al-Quran kalau nggak salah. Ya. Kemudian orientalis itu, ya, begitu ada fenomena yang terjadi di dunia Islam, dikaji dengan sehabis-habisnya. Maka di Barat itu ada orang yang pakar sejarahnya Baghdad, ada pakar sejarah Andalusia, ada pakar sejarah Turki Utsmani, kaji betul-betul. Nah, kemudian terjadi revolusi Iran tahun 80-an, tahun 79 itu. Itu beribu-ribu buku terbit mengenai revolusi Iran. Jadi kaji, dan ini revolusi Iran ini kan membuktikan bahwa kekuasaan agama di dalam politik itu bisa terjadi. Sebab selama berabad-abad di Barat itu agama dengan politik itu sudah terpisahkan. Kenapa ini muncul seorang mullah bisa menjadi pimpinan politik? Itu kajian mereka. Ya. Nah, kemudian kalau ini diterima oleh seluruh dunia Islam, ini akan sangat berbahaya. Kemudian dikaji ternyata itu adalah Syiah. Di dunia Sunni tidak begitu. Akhirnya kajian mengenai itu mulai mengendor. Akhirnya kajian mengenai politik Islam akhirnya menempati satu wacana tersendiri di kalangan orientalis, dan disitulah berkembang kajian-kajian mengenai Islam di dalam areal studies, ya, Islam di negara-negara tertentu. Palestina ini sebenarnya banyak permainannya.
itu di luar takdir Tuhan juga ya. Kalau kita bicara Palestina itu sampai kiamat nggak akan selesai. Karena yang akan mengalahkan orang Israel di Israel itu adalah seorang yang namanya Muhammad ibnu Abdullah yang lahir di Mekah. Itu hadisnya begitu. Kan masih lama dan itu mendekati kiamat. Sudah kalah itu sudah Yahudi kalah berarti udah mau kiamat. Nah, berarti kita nggak usah menyaksikan itu. Sebab orang yang menyaksikan kiamat itu seburuk-buruk orang. Kenapa? Pada hari kiamat itu jangankan ulama, Al-Quran pun sudah diangkat ke langit, sudah tidak ada lagi petunjuk bagi kita. Jadi seburuk-buruk orang adalah orang yang menyaksikan hari kiamat. Jangan pengen tahu kayak apa ya kiamat nanti ya. Itu seburuk-buruk orang karena sudah tidak ada lagi ilmu di situ. Kelihatannya kedatangan Mahdi itu mungkin dikaitkan dengan kelahiran yang namanya Abdullah tadi, Muhammad bin Abdullah. Nah, permainan politiknya Barat itu terhadap ini Israel itu sebenarnya adalah agen Barat di tengah-tengah dunia Arab. Permainannya di situ. Dia harus terus hidup. Sama dengan Singapura. Singapura ini harus terus eksis. Karena di kiri kanannya adalah negara-negara yang berpotensi akan kebangkitan Islam. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, itu kekuatan Islamnya luar biasa kalau mereka mempunyai persatuan. Nah, makanya kekuatan ekonomi Singapura itu didukung oleh Barat, didukung oleh Israel. Jeruknya di Singapura itu kan made in Israel itu. Jeruk aja. Dan angkatan udaranya Singapura itu dilatih oleh tentara Israel. Ternyata dia ada ada kerjasama. Kita minoritas di negara Islam mayoritas. Nah, Israel ini kan dia tidak puas dengan menguasai Palestina. Dia ingin menguasai Syria juga, ingin menguasai Jordan juga. Dia mempunyai planning sekian banyak area yang akan menjadi kekuasaan Israel. Itu Zionis. Nah, kita harus membedakan antara Yahudi dengan Zionis. Yahudi itu orang-orang yang tetap beragama Yahudi dengan perintah-perintah agamanya, membaca kitab dan lain sebagainya. Jumlah orang Yahudi yang seperti begini ini di dunia semakin langka. Ada di Inggris, di London ada, di Manchester ada, di Melbourne pun ada. Tapi kecil sekali jumlah mereka. Dan mereka ini akan mempunyai anak Yahudi lagi, kemudian dididik menjadilah komunitas. Tapi yang namanya Yahudi Zionis itu adalah yang tersebar ke seluruh dunia dan sudah tidak lagi taat pada agamanya. Itulah yang mementingkan ras Yahudi daripada agama Yahudi. Nah, ini setting keberagamaannya. Nah, orang-orang Zionis ini di Yahudi sendiri, di Israel sendiri itu sudah sangat kebarat-baratan. Yang namanya tentara Yahudi itu kan dari SMA yang direkrut jadi tentara kan. Itu mereka biasa berciuman di tengah jalan sambil berdiri, anak muda di situ. Pergaulannya sangat bebas, pernikahan juga jarang terjadi di sana, sehingga jumlah penduduk Israel itu pertambahannya sangat kecil. Nah, di sini jadi persoalan lagi. Nah, karena dia jumlahnya nggak bertambah, dia bunuhilah orang-orang Palestina itu supaya nggak bertambah jumlah penduduknya. Didatangkanlah Yahudi dari Rusia, dari Kanada, dari mana-mana untuk tinggal di situ, dibangunlah kamp-kamp baru. Mereka ingin eksis di situ. Dan Israel itu negaranya subur, sehingga mereka bisa hidup dari situ. Nah, bagaimana Amerika bermain itu? Nah, di situ kita bicara lobby Yahudi lagi kan. Bagaimana Yahudi mempunyai kekuatan lobby, Zionis punya kekuatan lobby di Amerika, sehingga dia Obama pun ketika digertak oleh
Perdana Menteri sekarang? Siapa? Netanyahu. Itu Obama kayak nggak bersuara apa-apa itu. Kan pernah tahun 2010 atau 11 itu dia bilang, nanti Palestina akan kita beri kemerdekaan. Israel bilang tidak akan ada kemerdekaan Palestina. Terus Obama kayak nggak berkutik apa-apa gitu. Ini ada apa kan itu? Padahal kalau Palestina itu merdeka, dia berhak mempunyai senjata. Kalau dia punya senjata, punya bala tentara. Nah, kalau itu terjadi, maka akan terjadi perang. Dan Israel pasti akan kalah. Itu aja. Politiknya ada di situ. Maka harus selalu stabilitasnya orang-orang Palestina ini dikacau, dipecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Bahkan dulu pernah ada seorang Palestina yang ditangkap oleh tentara Palestina sendiri, yang dia itu mengaku menjadi mata-mata Israel, dan dia tidak menyesal menjadi mata-mata Israel. Apa yang dia nikmati? Dia mendapatkan uang, dia bisa memilih tidur dengan wanita mana saja, dan dia memberitahu kepada Palestina di mana pemimpin-pemimpin itu saat ini sedang berada. Makanya Muhammad Yasin yang buta itu, bagaimana kok bisa dia dibom di atas mobil di mana dia mengendarai? Kalau tidak diberitahu oleh akhirnya itu, pas itu dibom dari atas, mati. Nah itu kan kecanggihan senjata dengan informasi yang memberitahu bahwa ada di saya Yasin ada di situ kan informan. Sudah luar biasa nih anunya, intrik-intrik yang ada di dalam Palestina. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan Hizbullah. Antara Hizbullah dengan Israel, Hizbullah dengan Israel dengan Hamas itu sudah masalah sendiri. Nah, di sini pertentangan antara Hizbullah dengan Hamas itu sudah masalah yang sangat rumit. Jadi saya teringat dengan seorang penulis Inggris membuat sebuah analisis politik yang luar biasa mengenai dunia Islam dan Barat. Di dalam kesimpulan buku itu dia begini. Waktu itu presidennya adalah Reagan kalau nggak salah. Ya bukan Reagan. Nixon atau siapa? Bukan Nixon. Sebelum Reagan siapa? Katakanlah Presiden Amerika itu memohon kepada Tuhan. Ini ilustrasi buku itu. Ya Tuhan, berilah Amerika kekuasaan menguasai dunia. Tuhan bilang 100 tahun lagi. Menangislah Presiden Amerika itu. Datang Presiden Rusia. Ya Tuhan, berilah kami kekuasaan untuk menguasai dunia. Dikasih 200 tahun lagi. Nangislah Presiden Rusia itu. Nah, terakhir datanglah Yasir Arafat, Presiden Palestina, ya, calon presiden. Ya Tuhan, selesaikanlah masalah Israel dan Palestina. Tuhan menangis. Tuhan aja nggak bisa menyelesaikan. Ini yang nulis orang sekuler nih, jadi dia melecehkan Tuhan aja. Artinya bahwa persoalan politik di Palestina dengan Israel itu luar biasa rumitnya. Sampai Tuhan aja menangis. Jadi kalau Anda tanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Israel itu ya tidak bisa dijawab dengan sederhana. Sangat rumit. Dan memang Allah mungkin membuat itu sebagai ujian bagi umat Islam, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terima kasih. Selanjutnya untuk termin kedua dibuka buat dua penanya. Ya, cuma dua ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan apa yang disampaikan Bapak tadi, tema ini cukup besar, tapi karena waktu dan tempatnya mungkin yang kurang besar. Mungkin kalau tema ini ditablikkan atau diseminarkan di
di fakultas-fakultas atau universitas yang berkaitan dengan tantangan pemikiran Islam. Mungkin ini akan sedikit menarik. Nama saya Muhammad Ammar dari UIN Sunan Kalijaga. Saya ingin bertanya tentang ada sebuah fenomena di kalangan para intelektual, yaitu mengapa kok Islam itu dikatakan dikatakan mundur gitu Pak, setelah menerima segala macam bentuk studi yang diterima di Barat, itu Pak. Kemudian ada sebuah fenomena yang saya temukan ketika saya berdiskusi dengan teman saya di kampus. Ada sebuah fenomena ketika teman saya berkata, mengapa kok orang-orang seperti Nasr Hamid Abu Zaid, Mustafa Kamal Pasha, kalau di Indonesia Pak Komarudin Hidayat, Bapak Nurholis Majid dan sebagainya, mengapa kok dikucilkan gitu? Mengapa kok dibilang liberalisasi dan sebagainya? Mengapa kok kegiatan-kegiatannya itu malah dicemohi oleh sebagian kalangan? Padahal niatnya itu sebenarnya untuk memajukan Islam. Saya jawab saja, mungkin caranya yang salah. Gitu. Kemudian tadi di slide yang Bapak tampilkan ada tantangan pemikiran Islam. Ada modernisasi, ada westernisasi. Kemudian ketika saya mengikuti pelajaran studi Islam, ada teman saya yang mengambil tema tentang pemikiran Abu Bakar Ba'asyir. Ketika itu teman saya ketika membacakan biografinya, kebetulan Abu Bakar Ba'asyir di sini sebagai fundamentalis oleh presentator. Dikatakan Abu Bakar Ba'asyir dari Pondok Modern Darussalam Gontor, seorang fundamentalis, seorang teroris. Apakah benar Gontor mengajarkan terorisme seperti itu? Sedangkan tantangan pemikiran Islam salah satunya adalah modernisasi. Apakah Pondok Modern Darussalam Gontor mengajarkan seperti itu? Saya bingung menjawabnya. Saya jawab saja, modern di dalam Pondok Modern Darussalam Gontor itu bukan modern dididik menjadi teroris, tapi sistemnya yang modern. Saya jawab seperti itu. Kemudian ada juga fenomena selanjutnya. Ketika saya mengikuti pelajaran orientalis Pak di kampus. Ketika ada presentasi, ada teman yang presentasi, memang ini diambil pada mata kuliah yang awal-awal Pak, semester 3. Ketika itu teman saya bilang, orang-orang kafir itu belajar Islam. Nah, di sana disebut orang-orang kafir. Langsung dosen tersinggung. Jangan menyebut kata-kata kafir. Kamu sudah tidak akademis di dalam belajar studi Islam. Jangan menyatukan antara dakwah dan studi. Bedakan dakwah dan studi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Amin Abdullah, dibilang oleh dosen tersebut. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Untuk usul selanjutnya mungkin tema ini lebih menarik kalau disampaikan di fakultas-fakultas yang berkenaan dengan tantangan pemikiran Islam seperti di UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan, nama saya Fahri Aidulsyah dari Sosiologi UGM. Tadi sebenarnya menarik ya yang disampaikan Ustadz, tesis tentang Peter L. Berger. Kalau misalnya di Indonesia itu akan sangat sulit disekularisasikan. Kalau misalnya aku ngeliat, kalau aku gini, aku kan pernah baca Ahmad Wahib, buku tentang pergolakan pemikiran Islam itu. Dia membahas sebenarnya kalau misalnya aku melihat, kalau misalnya secara struktur birokrasi memang akan sangat sulit untuk disekularisasikan. Tapi kalau misalnya Ahmad Wahib itu kan menyatakan
kalau misalnya saat ini sebenarnya secara pemikiran orang-orang muslim banyak yang tersekularisasikan tanpa kita sadari gitu. Jadi maksudnya tersekularisasikan itu bagaimana ternyata banyak kalangan muslim itu yang akhirnya itu membenci politik itu sendiri gitu. Membenci perilaku politik itu sendiri, bahkan banyak akhirnya kalangan-kalangan muslim sendiri yang tidak percaya terhadap perilaku partai politik Islam misalnya. Itu kan sebenarnya secara tidak sadar kita kalau misalnya jahat-jahatnya kita menganggap itu adalah bagian dari proses sekularisasi gitu. Apakah sebenarnya yang jadi masalahnya itu mungkin itu tidak dilakukan oleh Barat terhadap kita, tapi sebenarnya kitanya sendiri ketika memang konsep epistemologis dari politik muslim itu tidak politik Islam itu tidak terbangun dalam partai-partai Islam. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya tadi aku lupa tuh. Kalau misalnya yang kedua mungkin ini kalau misalnya aku masih bingung sebenarnya konteks antara islamisasi ilmu dengan Islam sebagai ilmu. Karena kalau misalnya Syed Naqib Al-Atas dia lebih membuat tentang permasalahan islamisasi ilmu, yang aku pandang itu kan sebenarnya bagaimana dari konteks menuju teks. Maksudnya dari konteks yang dibaca oleh masyarakat saat ini terhadap permasalahan keilmuan lalu dikaitkan dengan Al-Quran. Lalu bagaimana apakah memang sebenarnya kita memerlukan juga proses dari teks menuju konteks. Maksudnya memang dari Al-Quran dan hadis lalu kita cerna untuk melihat konteks sosial yang berkembang hari ini. Mungkin itu aja. Terima kasih.